Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka di SMPN 2 Sumber Tunda MTS 2 Salah. Yang pertama bahas tentang prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebenarnya tidak dipisahkan. Pendidik dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang disebut sehingga pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di MTS 2 Salam dan SMN 2 Sumber bahwasanya di sekolah tersebut meyakini bahwa pembelajaran dan asesmen merupakan dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, prinsip pembelajaran pada kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat. 2. Dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip penilaian atau asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Yang kedua, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar. Yang ketiga, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi. Yang selanjutnya, bahwa penilaian atau asesmen dalam kurikulum merdeka saat ini pendidik diharapkan untuk lebih mengutamakan asesmen formatif dan menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Berdasarkan observasi yang dilakukan di sekolah MTS 2 Salah, bahwasanya siswa tersebut sudah menggunakan asesmen formatif sesuai dengan kurikulum merdeka saat ini. Berbeda dari hasil observasi di SMPN 2 Sumber, di sana menggunakan penilaian formatif dan sumatif sesuai dengan kurikulum merdeka saat ini. Ada 3 jenis penilaian. Yang pertama ada penilaian pembelajaran, penilaian untuk pembelajaran, dan penilaian sebagai pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan penilaian memiliki 3 perbedaan, di antaranya yaitu yang pertama asesmen sebagai proses pembelajaran, yang kedua asesmen untuk proses pembelajaran, yang ketiga asesmen pada proses pembelajaran. Di MTS 2 Salah, asesmen dilakukan secara kesinambungan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa, memberikan memori, dan mendukung peningkatan pemahaman serta keterampilan siswa melalui diskusi dan pemberian tugas sehari-hari. Sedangkan di SMPN 2 Sumber terdapat 3 pendekatan asesmen yang digunakan. Yang pertama asesmen akademik yang berfokus pada siswa yang menilai diri sendiri. Yang kedua asesmen volume yang memberikan umpan balik selama pembelajaran untuk
dari presentasi saya.